Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizkia Nur Fikriani dengan NIM 20010243 dari kelas A3BK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil laporan tes psikologi. Seperti yang dilihat pada lampiran ini, terdapat laporan hasil tes psikologi dengan identitas nama Nadia Sabahun Najah, kelas 12, dengan nomor urut 40, sekolah SMA Wanayasa, dengan jenis kelamin perempuan, umur 17 tahun, tanggal tes pada 1 Januari 2022, dan tanggal lahir pada tanggal 9 Mei 2002. Baik, selanjutnya di sini terdapat kemampuan umum, di mana inteligensi atau IQ memiliki nilai 99, di mana memiliki klasifikasi dengan rata-rata. Yang dimaksud dengan nilai rata-rata tersebut, dengan hasil 99, siswa yang bernama Nadia Sabahun Najah memiliki tingkat kecerdasan rata-rata atau memiliki hasil normal. Yang dimaksud rata-rata atau normal di sini berarti siswa yang bernama Nadia Sabahun Najah ini memiliki kecerdasan yang normal dengan remaja seusianya atau dengan teman sebayanya. Jadi tingkat inteligensinya itu tidak rendah dan tidak tinggi, berada pada posisi normal. Selanjutnya, dalam kemampuan khusus terdapat 7 bidang, yaitu pertama berpikir verbal, di mana berpikir verbal ini adalah kemampuan seseorang dalam memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Sedang kedua, yaitu berpikir numerikal. Berpikir numerikal ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Kemudian ketiga yaitu skolatik, dan keempat yaitu berpikir abstrak. Berpikir abstrak itu, yang dimaksud dengan berpikir abstrak itu yaitu kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah-masalah. Kelima ada berpikir mekanik. Berpikir mekanik itu adalah kemampuan seseorang memahami konsep-konsep mekanis dan memecahkan masalah mekanis. Keenam yaitu relasi ruang. Yang dimaksud dengan relasi ruang ini yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dengan 3 dimensi. Dan terakhir yaitu ketujuh, kecepatan dan ketelitian klerikal atau KKK, di mana merupakan kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang menulis, meramu untuk laboratorium, kantor, dan lainnya. Nah, untuk kategori dalam setiap bidangnya itu, kategori tertinggi yaitu dimiliki oleh bidang berpikir verbal. Berpikir verbal ini memiliki kategori tinggi, sedangkan berpikir numerikal kategori rendah, skolikal rendah, berpikir abstrak rendah, berpikir mekanik kategorinya juga rendah, relasi ruang memiliki kategori rendah, dan kecepatan dan ketelitian klerikal memiliki kategori rendah. Nah, di sini juga terdapat diagram dari setiap bidangnya. Untuk bakat verbal memiliki nilai 85. Untuk bakat numerikal memiliki nilai 10, skolatik 17, berpikir abstrak 15, berpikir mekanik 20, relasi ruang 26, dan kecepatan dan ketelitian klerikal terdapat 35. Di mana pribadi sosial mencakup pekerjaan-pekerjaan yang menurut hubungan pribadi dan bidang pelayanan. Hasil pengukuran yang tinggi di bidang ini menggambarkan keinginan yang tinggi dari orang tersebut untuk membantu orang lain. Kedua yaitu natural, memiliki kategori sedang. Natural ini mencakup kegiatan yang dilakukan di alam terbuka dan yang memberi banyak kesempatan untuk bergaul dengan hewan dan tumbuhan. Ketiga yaitu mekanik, memiliki kategori rendah.
Mekanik ini mencakup bidang kegiatan yang mempersyaratkan pemahaman mekanik dan permesinan. Kemudian ada keempat yaitu bisnis, memiliki kategori rendah. Yang dimaksud bisnis di sini yaitu ditandai dengan kegiatan perniagaan dalam arti luas. Kelima yaitu seni, di mana memiliki kategori sedang. Seni di sini minat dan musik, drama, novel, dan seni lainnya ditampakkan dalam skor yang tinggi, keinginan untuk meningkatkan kualitas. Nah, sedangkan di sini untuk seni memiliki kategori yang sedang. Yang keenam yaitu sains, memiliki kategori sedang. Sains ini kegiatan untuk memahami dan memanipulasi lingkungan fisik di mana kita hidup merupakan dasar dari bidang minat ini. Jadi pada bidang minat ini kategori tertinggi dimiliki oleh bidang pribadi sosial. Sedangkan tipe minat memiliki tiga jenis, yaitu verbal, di mana memiliki kategori tinggi. Verbal ini ditandai dengan penekanan pada penggunaan kata-kata dari suatu dunia kerja. Kemudian ada manipulatif, memiliki kategori sedang. Nah, manipulatif di sini yaitu apabila mempersyaratkan penggunaan tangan, individu puas bekerja dengan benda atau objek. Yang ketiga yaitu kompulatif, dengan kategori yang dimiliki yaitu rendah. Di mana kompulatif ini merupakan gabungan penggunaan kata dan benda yang berisi item-item yang berhubungan dengan simbol atau konsep angka. Nah, dalam minat jabatan ini, kategori yang tinggi itu pada bidang pribadi sosial dan verbal. Nah, untuk tingkat minat yaitu pada kategori rutin. Nah, di sini terdapat juga diagram untuk minat jabatan. Untuk pribadi sosial memiliki nilai 95, natural 70, mekanik 20, bisnis 40, seni 50, sains 60, verbal 80, manipulatif 50, komputatif 40, tingkat minat yaitu 10. Kemudian untuk interpretasinya, di sini siswa Nadia Sabalunaja dengan hasil tes psikologi yang didapatkan, maka memiliki tingkat kecerdasan yang sama dengan remaja seusianya atau memiliki kecerdasan pada tingkat rata-rata dengan teman sebayanya. Cukup mampu mempelajari hal-hal baru dan memiliki daya ingat yang kuat. Bakat yang belum berkembang dapat diasah kembali. Untuk minat yang memiliki tingkat tinggi yaitu yang berhubungan dengan pribadi dan bidang layanan, menggunakan kata-kata dengan tingkat profesional. Nah, untuk rekomendasinya, Nadia Sabalunaja memiliki peluang keberhasilan studi hingga ke jenjang D3, S1, dan S2, tetapi masih perlu belajar lebih giat lagi dan perlu lagi untuk mengasah kemampuannya dan minat jabatannya. Untuk bidang pekerjaan yang mungkin dapat diambil jika dilihat dari hasil tes ini, dari hasil kategori tinggi dalam verbal, dalam pribadi sosial dan berpikir verbal, mungkin siswa dapat mengambil profesi sebagai seorang guru. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.